Halo semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Andri Lukman, Alfi Juliansyah, Indra Mustaqim, Novananda, Reksi Fauzi, serta Taufik Hidayat akan mempresentasikan tentang pengembangan organisasi dalam mata kuliah Manajemen Perusahaan Industri. Sebelum melanjutkan ke pembahasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan atau memberitahu bahwa akan ada pembagian-pembagian daftar pembahasan dari poin A sampai poin H. Poin A, ada sekilas model umum perubahan terencana yang akan disampaikan oleh saya pribadi, Andri Lukman. Lalu selanjutnya ada poin B, mengenai kerangka perubahan bersaing oleh saya lagi. Lalu poin C, ada pahami kaidah sukses dan siapkan penyelenggaraannya oleh Kang Alfi. Lalu poin D, mendiagnosis organisasi dan rumusan persoalannya oleh Kang Indra. Lalu poin E, mengenai telaah dan bangun konsep rancangannya oleh Kang Taufik. Dan poin F, ada klarifikasi uji dan sharing rancangan organisasi oleh Teh Nova. Lalu poin G, ada interpretasikan dan implementasikan perubahan yang akan disampaikan oleh Kang Reksi. Lalu yang terakhir ada evaluasi dan lembagakan perubahan yang juga akan disampaikan oleh Kang Reksi. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk dalam pembahasan poin A, yakni sekilas model umum perubahan terencana. Perubahan terencana adalah aktivitas yang dimaksudkan dan diarahkan dalam sifat dan desainnya untuk memenuhi beberapa tujuan organisasi, antara lain dalam bidang perubahan, dalam bidang produk atau jasa, perubahan dalam ukuran dan struktur organisasi, perubahan dalam sistem administrasi, dan introduksi teknologi baru. Untuk memahami perubahan terencana, tidaklah cukup dengan memahami proses yang mendorong perubahan. Namun ada apresiasi tahap yang dilalui organisasi untuk pindah dari keadaan yang tidak memuaskan ke masa depan yang diinginkan. Lanjut. Lalu ada tahap perubahan dan proses perubahan terencana. Poin pertama, ada fase eksplorasi, yaitu organisasi menimbang dan memutuskan membuat perubahan spesifik dalam operasi dan mengalokasikan sumber-sumber daya untuk perencanaan perubahan dalam membantu pemecahan perubahan, tumbuhnya kesadaran dan perlunya perubahan guna membantu perencanaan serta penerapan perubahan. Lalu poin 2, ada fase perencanaan, yaitu proses perubahan yang terkait adalah untuk mengumpulkan informasi agar dapat ditetapkan atau didiagnosa masalah secara cepat. Lalu tujuan perubahan dan tindakan yang diperlukan guna mencapai tujuan. Poin ketiga, ada fase tindakan, yaitu tahap ini, organisasi mengimplementasikan perubahan hasil perencanaan. Proses perubahan dirancang untuk menggerakkan organisasi dari keadaan sekarang menuju ke masa depan. Lalu poin keempat, ada fase integrasi, yaitu tahapan ini segera dimulai begitu perubahan telah sukses diimplementasikan. Proses perubahan meliputi konsolidasi dan stabilisasi perubahan guna menguatkan perilaku baru melalui umpan balik dan sistem imbalan, serta mengatur para manajer dan karyawan secara terus-menerus memonitor perubahan dan upaya-upaya perbaikan. Lanjut. Lalu ada poin B, yakni
kerangka perubahan bersaing. Poin pertama, ada klarifikasi persoalan perubahan organisasional yang penting dan perlu untuk diselesaikan seperti persoalan dari perspektif sistem, orang, organisasi, atau budaya. Lalu yang kedua, menentukan pilihan perspektif yang relevan untuk fokus implementasi perubahan. Lalu yang ketiga, pilih praktisi, konsultan, dan anggota atau pegawai berpengalaman, kompeten, dan berminat dalam penyelesaian persoalan atas perspektif yang dipilih. Selanjutnya ada poin C yang akan dijelaskan oleh Kang Alfi. Silakan, Kang. Ya, terima kasih Kang Andi Lukman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kaidah sukses dan apa aja sih yang harus disiapkan dalam penyelenggaraannya. Di sini pertama ada pemicu sukses atau gagal itu dalam sebuah organisasi itu seperti apa. Lalu yang kedua ada susunan dan kewenangan tim pengembangan organisasi. Yang ketiga ada pendekatan mendiagnosis organisasi. Keempat gejala organisasi gagal. Kelima gejala organisasi neurotik. Di sini saya akan sedikit menjelaskan poin 1, 3, dan 4 saja. 1, 4, dan 5 aja. Lanjut. Ya, di sini ada pemicu sukses atau gagal dalam perubahan organisasi. Yang pertama itu tidak membangun sense of urgency yang tinggi. Artinya itu tidak membangun keterdesakan atau ya kepentingan yang tinggi. Peluang untuk sukses memulai inisiatif perubahan akan hilang karena organisasi gagal membangun rasa urgensi kepada seluruh orang di dalam organisasi mengapa perubahan itu diperlukan. Nah, cara mengatasi sense of urgency ini adalah dengan meluangkan waktu untuk berpikir dan membuat rencana. Karena orang yang sangat produktif meluangkan waktu, dia akan merencanakan dan menetapkan prioritas. Yang kedua, tidak menciptakan koalisi yang kuat antar manajemen. Ya, ini juga pemicu gagal dalam sebuah organisasi. Organisasi ini tidak berhasil membuat kelompok inti yang solid dan mampu menularkan antusiasme akan perubahan. Karena disinilah pentingnya peran mereka untuk mendapat dukungan dari seluruh orang dalam organisasi. Yang ketiga, ada kendala yang ada di masa lalu tidak segera dihilangkan. Ya, kendala ini meliputi sistem, kebijakan, atau struktur yang sangat merusak visi tidak segera dihilangkan. Lanjut. Nah, di sini juga ada gejala-gejala organisasi, gejala organisasi gagal. Yang ini 3 poin pentingnya. Yang pertama, manajer tidak mampu memposisikan produk secara efektif. Ya, tanda mudah terjadinya kegagalan manajemen adalah menurunnya keuntungan yang dapat berujung pada pengurangan pendapatan, meningkatnya biaya, atau kombinasi keduanya. Yang paling buruk adalah kebangkrutan pada perusahaan. Lalu yang kedua, ketidakpuasan karyawan. Tingginya angka karyawan yang berhenti bekerja di perusahaan merupakan pertanda akan gagalnya manajemen. Karyawan umumnya tidak ingin terlalu lama tanpa jenjang karir yang jelas, sehingga dia merasa bosan gitu. Lalu yang ketiga, kontrol kualitas yang tidak layak. Rendahnya kontrol kualitas merupakan penyebab kegagalan manajemen lainnya. Contoh dari kondisi ini adalah barang rusak, tingginya tingkat pengembalian barang cacat, dan komplain konsumen. Lanjut. Nah, di sini juga ada gejala organisasi neurotik. Organisasi neurotik menunjukkan gejala-gejala khusus yang secara kolektif diungkapkan oleh karyawannya, seperti perasaan frustasi, kecemasan, ya pencarian kambing hitam, khususnya manajemen yang dipandang tidak becus, obrolan penuh fitnah, kehilangan harga diri, dan perasaan tidak berdaya. Secara kolektif, karyawan menunjukkan perasaan diremehkan, keterampilan mereka telah disia-siakan sehingga kerja mereka tidak efisien dan cenderung menghindari tugas-tugas pekerjaan. Seperti itu. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Indra. Ya, terima kasih Mas Alfi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendiagnosis organisasi dan perumusan personalnya. Jadi, mendiagnosis organisasi merupakan suatu komponen utama melakukan perancangan perubahan. Jadi, kayak menganalisa gitu. Next. Next, Kak.
Nah, diagnosis itu jadi diagnosis itu proses untuk mengerti suatu fungsi arus sistem untuk pengumpulan informasi, meneliti, dan pengumpulan. Nah, ini contoh dari pemanfaatan suatu pemimpin dalam mendiagnosis organisasinya, yaitu manfaatnya yang pertama, pemimpin perubahan dapat lebih percaya diri dalam meyakini bahwa tujuannya benar. Jadi kayak pede lah gitu si pemimpin itu dalam mendiagnosisnya permasalahan tersebut. Nah, keduanya, pemimpin perubahan akan mudah mendapatkan argumentasi yang tepat meyakini stakeholder-nya. Yang ketiga, yang terakhir, pemimpin perubahan akan tepat menentukan alternatif solusi atau penyelesaian masalah. Next. Terus perumusan persoalan. Perumusan persoalan itu diawali dengan memahami dan menganalisa isu-isu yang berkembang. Contohnya mengidentifikasi isu-isu yang relevan. Dalam organisasi dalam organisasi itu memerlukan kompetensi teknis untuk mendiagnosa persoalan. Jadi harus ada perumusan tindakan perbaikan agar si nilai kerja si suatu organisasi itu tetap baik. Next. Nah, ini faktor yang perlu didiagnosis, ada 8 faktornya. Yang pertama, hasil kerja, jadi prestasi pelaksanaan restoran, contohnya gitu, restoran atau renja. Yang kedua, kepemimpinan. Yang ketiga, perencanaan. Yang keempat, perbaikan yang berkelanjutan. Yang kelima, fokus pada stakeholder. 6, proses pelaksanaan. 7, sumber daya manusianya. 8, sumber daya lain dan informasi. Next. Terus proses diagnosis organisasi. Yang pertama, tahap pengamatan sistem manajemen atau tahap pengumpulan data. Dalam konsultan mengamati sistem dan prosedur yang berlaku di organisasi, di dalamnya seperti struktur manusia, peralatan, dan lain-lain. Yang kedua, data utama yang diperlukan dalam diagnosa adalah fungsi utama tiap organisasi, terus peran masing-masing unit dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, terus proses pengambilan keputusan, serta pelaksanaan tindakan dalam masing-masing unit, kekuatan dalam organisasi yang mempengaruhi antar kelompok dan individu dalam organisasi. Next. Nah, ini adalah metode pengumpulannya. Jadi untuk bahan dalam diagnosis organisasi itu diperlukan data. Nah, ini metode yang pertama adalah wawancara, yang kedua kuesioner, yang ketiga pengamatan, yang keempat data sekunder. Mungkin segitu yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan sama rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Kang ya. Kesempatan untuk presentasi atau membahas yaitu saya, Taufik Hidayat. Poin yang saya fokuskan yaitu di telah dan bangun konsep rancangan organisasinya. Mungkin saya sedikit poin-poin pentingnya saja yang saya akan jelaskan. Yang pertama adalah pengertian rancangan konsep. Konsep rancangan adalah suatu rancangan organisasi esensial mendasar yang tidak sepenuhnya lengkap. Konsep rancangan tidak berisi keseluruhan proses organisasi, sedangkan mekanisme koordinasi akan diperlukan dalam rancangan finansialnya. Dengan demikian, membuat konsep rancangan lebih dahulu menjadi sangat penting daripada menyusun cetak wilnya secara detail. Terhadap konsep rancangannya, sering dibutuhkan penyaringan yang cocok seperti mekanisme of organisasi, kebijakan korporat atau organisasi, misalnya rancangan yang bertoleransi, efisiensi,
norma perilaku, dan tuntunan tentang penetapan keputusan orang-orang untuk menjalankan organisasi. Okay, next. Nah, baik, untuk poin F, untuk klarifikasi, uji, dan saring rancangan organisasi akan saya jelaskan. Yang pertama, untuk klasifikasinya, dalam rancangan organisasi, klarifikasi ini atau klasifikasi ini merupakan hal yang begitu penting. Dalam konsep rancangannya, itu terdiri dari kotak atau unit-unit kerja yang bertanggung jawab. Itu siapa aja. Lalu untuk garis, itu merupakan penghubung dari siapa yang melapor pada siapa. Dari unit 1 ke unit 2. Lalu untuk peran, itu untuk setiap unit organisasi. Lalu ada struktur dan proses. Di sini termasuk ke dalam sistem hubungan, yaitu struktur yang akan dilakukan. Selanjutnya. Nah, lalu di sini ada uji rancangan organisasi. Dalam pengujian rancangan organisasi, kita memerlukan beberapa langkah atau tahap-tahap pengujian. Yang pertama, kita harus mendeteksi masalah. Masalah apa yang dapat kita temukan dan bisa kita rancang untuk memperbaikinya. Lalu selanjutnya kita menemukan diagnosis, seperti cara-cara yang sudah dijelaskan tadi. Kita melakukan diagnosis untuk melakukan rancangan organisasi. Lalu ada analisis data dan umpan balik. Kita menganalisis data apa saja yang diperlukan untuk rancangan organisasi. Lalu kita terima feedback-nya atau umpan baliknya seperti apa. Lalu selanjutnya ada merancang intervensi dan memimpin perubahan. Selanjutnya kita melihat apakah rancangan ini sudah baik atau belum. Lalu mengevaluasi dan melembagakan perubahan. Kita sepakati, kita melihat evaluasinya sudah benar atau belum. Untuk tantangan besarnya sendiri untuk rancangan organisasi yaitu menyeimbangkan antara sasaran manajemen dan sasaran organisasi agar tetap sejalan. Lalu untuk merancang jaringan kerja terorganisasi pada dirinya dengan struktur organisasi yang berfungsi dengan baik. Dalam realitanya, tingkatan rancangan organisasi ini harus terus berkembang. Mungkin sekian akan dilanjutkan oleh Kang Lexi. Oke, ini untuk poin G, yaitu interpretasikan dan implementasikan perubahan. Jadi setelah mendiagnosis masalah, intervensi pengembangan organisasi akan terlihat di sini. Nah, intervensi dianggap sebagai fase tindakan dalam proses pengembangan organisasi. Intervensi adalah serangkaian aktivitas yang direncanakan, diprogram, dan teknik yang digunakan organisasi dan klien mereka. Dari profil konsep atau konstruksi rancangan organisasi yang diperoleh dari kegiatan diagnosis organisasi, ada beberapa hal pokok dalam menginterpretasikan hasil diagnosisnya. Keseluruhan dimensi organisasi hendaknya digunakan dalam menginterpretasikan kesesuaian rancangan organisasi secara utuh. Nah, ini cakupan dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan. Ini cakupannya ada 5. Yang pertama, yaitu organisasi terkait bentuk struktur organisasi. Yang kedua, sistem. Yang ketiga, orang. Yang keempat, budaya. Dan yang kelima, implementasi kunci perubahan organisasi. Masuk ke pembahasan terakhir, yaitu mengenai evaluasi dan lembagakan perubahan. Nah, evaluasi juga dianggap sebagai salah satu tahapan penting dalam proses pengembangan organisasi. Ketika satu tahap berakhir dan tahap lainnya muncul, evaluasi sangat membantu untuk mengetahui apa yang telah dilakukan. Apakah dilakukan dengan benar atau tidak, dan menunjukkan apakah perlu adanya pekerjaan lebih lanjut sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Nah, hasil evaluasi implementasi kunci perubahan organisasi dan tindak lanjutnya
disebarluaskan langsung oleh pimpinan unit organisasinya kepada jajaran di bawahnya atau hanya kepada pihak yang terkait. Serta diagnosiskan dan dikelola kecenderungan pergerakannya oleh penanggung jawab pemilik prosesnya. Pengelola kunci sebagai proses owner untuk kegiatan proses, sistem, pengukuran, dan pengendalian, serta pengelolaan budaya dan perbaikannya agar ditetapkan pada satu unit kerja tertentu sebagai penanggung jawab yang membantu dalam mengkoordinasikan dan mengorganisasikannya. Proses owner adalah orang atau pemimpin unit yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk mengoperasikan dan perbaikan proses. Nah, kesuksesan membutuhkan orientasi yang kuat ke masa depan dan komitmen untuk perbaikan, inovasi dan pengambilan risiko yang cerdas dan guna berkelanjutan organisasi. Itu untuk poin terakhirnya. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memaparkan. Untuk rekan-rekan semua, begitulah akhir dari pembahasan dari kelompok 5. Bila rekan-rekan semua ada yang masih bingung atau ingin menanyakan mengenai konsep pengembangan organisasi, bisa ditanyakan dalam forum grup WhatsApp mata kuliah Manajemen Perusahaan Industri. Baik, sekian pembahasan dari kelompok 5. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.